Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan bagian utama sistem injeksi. Yang pertama ada sistem pengatur induksi udara. Yang kedua, sistem pengatur bahan bakar. Yang ketiga, bagian sistem pengatur emisi. Langsung saja kita bahas bagian sistem pengatur induksi udara. Komponennya yaitu udara, filter udara, pembesar udara, saluran untuk kecepatan idle, saluran untuk kecepatan idle up, kemudian saluran utama lewat katup throttle, dan semuanya menuju ruang bakar. Kemudian yang baru dari penyaluran udara ini adalah udara tambahan dari uap bensin yang melewati kanister kemudian masuk ke intake. Udara dari sisa gas buang masuk ke sistem EGR, masuk ke intake. Kemudian bagian utama sistem injeksi yang kedua yaitu bagian sistem penyalur bahan bakar. Komponennya yaitu bensin, full pump, filter, dan pipa penyalur. Kemudian bagian utama sistem injeksi, bagian sistem kontrol emisi, yaitu input sensor, output atau aktuator, yang ketiga ECU atau ECM. Khusus untuk bagian yang ketiga yaitu bagian sistem kontrol emisi. Di bagian input terdapat sensor IATS. Fungsinya untuk mendeteksi suhu udara di intake. Yang kedua, ada sensor AFM, Air Flow Meter Sensor. Fungsinya untuk mendeteksi banyaknya udara yang mengalir melewati intake. Yang ketiga, sensor TPS, Throttle Position Sensor, yaitu mendeteksi bukaan throttle. Kemudian sensor yang keempat yaitu CPS, Crankshaft Position Sensor, untuk mendeteksi posisi crankshaft atau untuk menentukan saat pengapian. Ada model lain yaitu CAS, Cam Angle Sensor, yaitu mendeteksi sudut cam untuk mendeteksi saat pengapian yang tepat. Kemudian sensor yang kelima yaitu KS, Knob Sensor, untuk mendeteksi besarnya getaran di mesin. Yang keenam, WTS, Water Temperature Sensor, untuk mendeteksi suhu mesin. Kemudian yang ketujuh, sensor OS atau Oxygen Sensor, untuk mendeteksi emisi di knalpot atau exhaust. Kemudian bagian sistem kontrol emisi di bagian output atau aktuator terdapat output idle switch untuk mengatur putaran idle tanpa beban. Kemudian aktuator FIAV atau Fast Idle Air Valve, untuk memainkan putaran mesin saat turun akibat beban mesin bertambah. Yang ketiga, aktuator lampu mil, untuk memberikan sinyal dengan kedipan. Kemudian aktuator ignition, untuk menghasilkan bunga api pada busi dengan saat pengapian yang tepat. Kemudian aktuator injektor, yaitu menyebabkan bahan bakar. Kemudian aktuator full pump, untuk memompa bahan bakar. Kemudian bagian sistem kontrol emisi yang ketiga, bagian utama yaitu ECU.
mengatur semua sistem injeksi bagian aktuator atau output berdasar inputan dari sensor. Kemudian komponen pendukung ada DLC atau data link connector, terminal penghubung ECU dengan scanner. Kemudian EGR, exhaust gas recirculation, untuk mengembalikan gas sisa pembakaran yang tidak terbakar. Kemudian full pressure regulator, untuk mengatur tekanan bensin di dalam pipa pembagi. Kemudian kanister, alat pemisah gas, uap bensin dengan gas hidrokarbon. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.